Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam acara doa atau ibadat keluarga di Paroki Santo Antonius Padua Muntilan pada saat ini. Saya, PW Rister Hotman Sitanggang, dan istri saya, Bernadetta Yeni Astri Mayasari, dan ketiga anak kami, yang terbesar Tristan, yang nomor 2 Nathan, dan yang ketiga Ella. Kami sekeluarga ingin berdoa bersama semua saudara yang hadir dalam media siaran digital ini. Untuk mengawali ibadat keluarga ini, adalah kita buka bersama dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai dari Allah turun melimpah atas kita yang berkumpul demi namanya, sekarang dan selama-lamanya. Pada ibadat saat ini kita mengambil tema persembahan janda miskin, mengambil dari bacaan Injil hari ini, tanggal 22 November tahun 2021. Kita lanjutkan dengan doa pembukaan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menugaskan kami mempersiapkan umat bagimu di dunia ini. Terangilah hati dan budi kami, supaya dapat melihat secara jelas bagaimana tugas itu dapat kami laksanakan dalam lingkungan hidup, pekerjaan, dan pendidikan di sekitar keluarga kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan ibadat sabda. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil hari ini mengangkat tema orang miskin memberi yang paling banyak. Kontras. Mungkin itulah komentar kita bila membandingkan kesombongan para pemimpin agama dalam bacaan ayat sebelumnya. Dengan tindakan sederhana seorang janda miskin dalam bacaan hari ini, sungguh kontras tindakan para pemimpin agama yang memperkaya diri, bahkan dengan menindas janda-janda. Kita bisa lihat dalam Lukas bab 20 ayat 47. Dengan si janda miskin yang rela memberikan persembahannya dari kekurangannya. Bila kita berada di bait Allah pada saat itu, kita bisa membayangkan, pasti kita akan menyaksikan suatu pemandangan yang kontras pula. Di antara orang-orang kaya yang memberikan persembahannya dalam ayat yang pertama, terselip seorang janda miskin yang memasukkan hanya 2 peser ke dalam peti persembahan dalam ayat yang kedua.
pecahan uang paling kecil pada masa itu, peser. Tetapi justru persembahan si janda miskinlah yang menyenangkan hati Yesus, meskipun jumlahnya sama sekali tidak signifikan untuk dipuji. Namun di mata Tuhan, persembahannya bernilai lebih besar dibandingkan persembahan orang-orang kaya itu dalam ayat yang ketiga. Yang Tuhan lihat adalah arti uang sejumlah itu bagi si janda miskin. Itulah jumlah uang yang dimiliki untuk melanjutkan hidupnya. Bila ia persembahkan semuanya, itu berarti ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Ia percaya bahwa Allah akan memelihara hidupnya dan memenuhi kebutuhannya. Ia meletakkan kepercayaannya pada Allahnya, bukan pada uangnya atau materi. Kemiskinan bukanlah alasan baginya untuk tidak memberi persembahan kepada Allah. Si janda miskin memberikan persembahan dengan mengorbankan hidupnya untuk menghormati Allah. Inilah persembahan yang disukai oleh Tuhan. Kesediaan si janda miskin untuk memberi menjadi cambuk bagi kita yang sering memaafkan diri sendiri bila tidak memberi persembahan karena rasa malu, bila hanya memberi sedikit. Ingatlah, bukan jumlah uangnya yang Tuhan perhitungkan, tetapi sikap hati yang percaya dan mau berkorban karena penghormatan kepada Allah. Bisa sedikit kita tambahkan di sini, kita bisa memberikan contoh dari yang kami alami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Memang sangat sulit ketika kita hanya berpusat pada diri kita sendiri. Saya menyadari ada keegoisan, ada sifat iri, ada sifat-sifat atau watak yang negatif yang mesti kita harus selalu jaga itu supaya tidak muncul. Jadi dalam hal ini kami sekeluarga berusaha untuk tetap sadar secara seutuhnya bahwa kita hidup di dunia ini menjadi makhluk sosial, tidak hanya di dalam keluarga kecil, tidak hanya di dalam keluarga besar, tetapi di dalam hidup bermasyarakat dan menggereja kita harus saling membantu. Tidak hanya berpegang kepada jumlah, akan tetapi tadi yang kita bisa garis bawahi bahwa persembahan yang disukai oleh Tuhan itu merupakan pengorbanan dari hidup kita untuk selalu menghormati Allah Tuhan kita. Kita lanjutkan dengan syahadat singkat. Tugas keluarga kita di tengah masyarakat memang berat, tetapi kita percaya Tuhan akan membimbing dan menolong. Maka marilah kita membaharui iman kita kepadanya dengan mendoakan syahadat singkat. Kita doakan bersama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa. Ya Allah, teguhkanlah iman kami kepadamu. Semoga kami mampu mewujudkannya dalam bentuk solidaritas dengan sesama. Amin. Kita berdoa untuk meminta perlindungan dan berkat bagi seluruh anggota keluarga, dan secara khusus meminta bantuan jika sedang menghadapi masalah dalam kehidupan keluarga. Mas Tristan. Yesus yang terkasih, dengan rendah hati kami memohon padamu agar Engkau memberi rahmat-Mu pada keluarga kami. Semoga rumah kami menjadi tempat yang dikelilingi iman, kedamaian, kemuliaan, dan cinta. Kami mohon padamu agar Engkau melindungi dan memberkati kami semua di sini yang tidak sempat hadir maupun mereka yang telah mendahului kami. O Maria, Bunda Yesus yang terkasih dan Ibu kami, dekatkanlah keluarga kami dan semua keluarga Katolik dimanapun dengan Yesus Putramu. Ya Santo Yosef, pelindung suci yang Yesus dan Bunda Maria, dengan doa-doamu bantulah kami untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan keluarga kami ini. Mintalah kepada Yesus rahmat khusus yang Ia berikan kepadamu untuk menjaga rumah kami dan menjaga keluarga kami yang sedang sakit, sehingga bersama Engkau dan Bunda Maria, keluarga kami dapat menyatu dengan hati kudus Yesus. Amin. Marilah kita semua anggota satu keluarga, yakni keluarga Allah, meneguhkan ikatan persaudaraan kita dengan bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di dalam keluarga kami, dan di atas seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap insan, supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi anggota keluarga-Mu sendiri. Semoga kami pun giat berusaha menjadi anggota keluarga yang baik bagi masyarakat, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kita doakan doa penutup bersama-sama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menyatukan kami dalam ibadat bersama ini. Semoga kami makin mampu membangun persaudaraan kasih dengan semua orang yang sedang mengalami keprihatinan ini.
sambil menantikan kedatangan kembali Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dengan demikian ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita dalam suka dan duka hidup di tengah keluarga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, berkah dalam matur nuwun.